Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dinamika itu apa artinya? Perkembangan ya. Perkembangan kadang bagus, kadang tidak bagus. Kadang maju, kadang tidak maju. Jadi ibarat kamu dari kecil sampai besar, kadang-kadang sakit, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menangis, kadang-kadang ya banyak suka dan dukanya. Itu yang dinamika, perkembangan. Kemudian penerapan. Penerapan apa artinya? Halo. Penerapan apa artinya? Melakukan atau pelaksanaan. Terus demokrasi, masih ingat arti demokrasi? Ada dua katanya. Demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kratos artinya pemerintahan. Kelvin. Apa kata Bapak sebentar ini? Apa kata Bapak sebentar ini? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Karena kamu itu berbicara dengan teman kamu. Oke. Jadi demokrasi itu ada dua kata asalnya, demos dan kratos, atau demos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan. Jadi Abraham Lincoln dulu sudah mengartikan demokrasi ya. Democracy is government people, of people, from people, and for people. Artinya apa? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus Pancasila. Ada dua kata. Panca dan sila. Panca artinya? Sila? Ya, berarti Pancasila artinya 5 dasar. Sekarang pertanyaan Bapak, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi yang intinya sila keempat dan diintegrasikan dengan sila 1, 2, 3, dan 5. Bapak ulang kembali ya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang intinya dari sila keempat. Sila keempat itu apa bunyinya? Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu inti demokrasi. Kemudian diintegrasikan dengan sila 1, 2, 3, dan 5. Sila 1 apa bunyinya? Sila kedua deret ini apa bunyinya? Ya. Nah, yang di belakang, deret pokoknya deret ini. Sila kedua. Ya, bagus. Sila ketiga. Sila keempat. Dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu arti demokrasi Pancasila. Lalu apa prinsip-prinsip demokrasi ini? Kamu lihat pada halaman 45 bagian bawah. Yang pakai topi. Jadi kalau ketika Bapak bicara, kamu dengarkan. Nanti ketika Bapak tanya kamu nggak bisa, itu tandanya kamu tidak mendengarkan. Oke. Prinsip yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Makanya Bapak katakan tadi diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila. Artinya apa? Demokrasi di Indonesia itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan agama yang kita anut. Ada berapa macam agama di Indonesia? 6. Yang ini dulu sebutkan.
Hindu, Kristen Katolik, Protestan ya, Buddha. Yang terakhir Konghucu. Bisa menyebutkan rumah ibadahnya? Islam rumah ibadahnya apa? Kristen? Gereja. Hindu? Buddha? Wihara. Konghucu? Ya. Jadi kamu sudah bisa menjelaskan agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, halaman 45. Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya demokrasi itu harus ada nilai-nilai kecerdasan dalam mengambil kebijakan. Halaman 46 yang C-nya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi. Terus demokrasi dengan rule of law. Halo yang nomor 2 dari belakang. Ke depan menghadap kata Bapak. Jadi hukum itu harus betul-betul menjamin keadilan. Harus ada legalitas hukum. Kemudian kekuasaan itu betul-betul diatur oleh hukum yang berlaku. Yang E-nya demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Legislatif itu kekuasaan yang membuat undang-undang. Siapa dia? DPR, bagus, Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif, kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Siapa dia? Presiden. Yudikatif, lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ada pemisahan kekuasaan? Supaya kekuasaan itu tidak diborong oleh salah satunya saja. Supaya tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia. Masih ingat arti HAM? Hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Bagus. Terus demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pengadilan itu tidak boleh memihak. Dia harus adil. Pengadilan itu tidak boleh menerima sogokan. Kalau dia menerima sogokan, maka pengadilan itu tidak adil. Nah, jadi memang banyak oknum seperti itu. Ya, itu oknum. Karena ada hukum itu, ya bisa dibeli katanya. Hukum ibarat pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sepertinya dulu, tajam bagi orang yang tidak punya uang, orang yang miskin. Tumpul bagi orang yang kaya, yang banyak uang, sehingga dia bisa menyogok hukum. Ya, menyogok aparat hukum itu, apakah polisi, hakim atau jaksa. Kenapa itu? Karena penegak hukum itu tidak menggunakan hati nuraninya, tetapi lebih menggunakan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah merajai diri kita, maka nilai-nilai kebaikan itu sudah diabaikan. Nah, ketika kamu nanti menjadi penegak hukum, gunakan hati nurani. Jangan mau hati nurani itu dikuasai oleh hawa nafsu. Oke? Nah. Terus demokrasi dengan otonomi daerah.
Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Ya. Pembagian penyerahan sebagian kekuasaan dari negara kepada daerah. Jadi tidak seluruh kekuasaan itu dipegang oleh pemerintahan pusat, tetapi sebagian besar itu diserahkan kepada daerah supaya ada demokrasi, supaya daerah itu berkembang. Yang tidak boleh diberikan ke daerah, yang pertama kepolisian, kejaksaan atau hankam, kemudian mengenai agama itu diatur oleh pusat. Daerah hanya boleh mengenai ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran, kelautan dan segala macam itu boleh dijalankan oleh daerah. Oke? Demokrasi dengan kemakmuran. Bahwasanya tujuan demokrasi itu harus diwujudkan untuk memakmurkan seluruh rakyat. Dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya apa? Ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itulah demokrasi ekonomi. Okay, you understand? Yes. Any question, please? No.